Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 36 insyaallah sampai ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum syu'aibah faqala ya qaumi ibudullaha wa rajul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Kepada penduduk Madian Allah mengutus orang dekat mereka memakai kalimat akhahum. Mestinya Allah mengingatkan agar saling menghargai. Ternyata Nabi Syuaib bukan dihargai, malah diolok-olok dan disiksa. Faqala ya qaumi ibudullah. Nabi Syuaib menyampaikan ke orang Madian agar menyembah hanya kepada Allah, warjul yaumal akhirah, mencari pahala akhirat, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, jangan berkeliaran di bumi hal dalam keadaan mufsidin, membuat kerusakan. Fakadzabuhu, maka mendustakanhu kepada Nabi Syuaib. Fa'akhadathumur rajfah, maka akhirnya dia meninggal su'il khotimah. Menimpahum kepada mereka rajfa, gempa. Fasbahu fi darihim jathimin. Akhirnya mereka menjadi mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Wa adaw wa samud, demikian juga kepada kaum Ad dan kaum Samud. Wa qad tabayyana lakum mim masakinihim, Allah mengutus agar utusan memperbaiki kaum Ad dan kaum Samud. Sama saja seperti nasibnya Nabi Syuaib ditolak dengan keras. Akhirnya mesti mengambil pelajaran bagaimana kehancuran puing-puing tempat tinggal mereka, padahal mereka orang yang kuat membuat tempat tinggal. Wa zayyana lahumus syaitan, karena dihiasi oleh syaitan, menghiasi kepada mereka syaitan, apa syaitan a'malahum, kepada tempat-tempat mereka, amal-amal mereka, perbuatan mereka. Fasaddahum, maka syaitan menghalangi mereka anis sabil, untuk mendekat kepada Allah, mengikuti arahan Allah, tergoda syaitan. Wa kanu mustabsirin, padahal mereka ini sebenarnya orang yang punya pemikiran yang tajam, tapi sayang pemikirannya tidak disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman, demikian juga supaya ngambil pelajaran dari Qarun, Fir'aun, dan Haman, teman-temannya Fir'aun.
Qarun perwakilan dari orang kaya dan orang yang alim, teman-temannya Fir'aun, sedangkan Haman ini para pendukungnya Fir'aun, para pejabat. Walaqad ja'ahum Musa bil bayinat, waktu itu Nabi Musa menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun dan teman-temannya, tapi sama nasibnya dengan nabi yang lain, ditolak dengan jelas. Padahal Nabi Musa menyampaikan kebenaran dengan jelas juga. Fastakbaru fil ardh wa ma kanu sabiqin. Wa ma kanu sabiqin, akhirnya mereka tidak satupun luput dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fakullan akhadna bidzambih, semuanya disiksa akibat perbuatan mereka sendiri. Faminhum man arsalna alaihim hasiba, seperti kaum Ad, orang Yahud sama aja oleh Allah dikirim angin, yang di angin itu bisa ngangkat kerikil yang kecil-kecil. Arsalna alaihi hasiba. Kalau angin sudah kencang, wa minhum, di antara juga kaum Samud, ketika Nabi Saleh diutus ke kaum Samud, tidak diterima, nasibnya seperti nabi-nabi yang lain. Akhirnya wa minhum man akhadathu sayhah, oleh Allah ditimpakan suara yang keras seperti petir, geledek, suara guntur segala. Wa minhum man khasafna bihil ard, ada yang seperti Qarun yang ditenggelamkan bersama orang dan hartanya. Wa minhum man awraqna, ada seperti Fir'aun dan pengikutnya yang ditenggelamkan oleh Allah di Mesir di Laut Merah. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah sedikit pun tidak pernah menzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang menzalimi dirinya sendiri, yang mengundang azab dari Allah. Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadhat baita. Orang yang dekat kepada selain Allah seperti orang yang dekat minta perlindungan kepada suatu yang sangat lemah, seperti laba-laba. Al-ankabut ittakhadhat baita, mereka membuat tempat rumah sebagai tempat perlindungan tapi terlalu lemah. Ini satu sisi. Satu sisi laba-laba ini banyak pelajaran, termasuk makhluk yang tidak terlalu serakah, tetap berdoa dan berusaha meskipun cara usahanya sangat sederhana, tapi karena tetap tekun berusaha dan berdoa, akhirnya rizkinya datang juga. Berbentuk semut, lalat, nyamuk. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Allah Maha mengetahui kepada siapa kita mendekat, padahal Allah itu Maha perkasa, Maha bijaksana. Andai saja kita mendekat kepada Allah, maka pasti itu yang tepat. Watilkal amsalu nadribuha linnas, itu semua contoh-contoh agar kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah lalu. Mereka ini tidak ada yang kekal, semuanya meninggal. Tinggal kita mau hidup ini diisi dengan baik-baik apa tidak, sehingga meninggalkan nilai, nama, sejarah yang baik, dan hidup kita bahagia dunia akhirat. Wa ma ya'qiluha illal alimun, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang pikirannya sehat. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqq, Allah menciptakan beberapa langit dan bumi dengan hak, dengan penuh hikmah. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin, ini semua tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, Allah memerintahkan agar kita bisa membaca Al-Quran, membaca penjelasannya Al-Quran, prakteknya Al-Quran, yang dipraktekkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dengan ucapan maupun perbuatan atau ketetapan.
Wa aqimus shalah, dirikan salat. Inna sholata, bahwasanya salat, tanha, yaitu dapat menghalang-halangi, mencegah apa salat, kalau salatnya benar, anil fahsya, dari melakukan beberapa perbuatan yang keji, wal mungkar, dan mungkar, diingkari oleh hati kita sendiri. Orang yang melakukan dosa, sebenarnya hatinya mengingkari. Cuma ada kalanya memaksakan diri. Salat kalau benar, maka orang itu pasti dia tidak mau mendekat kepada perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah, salat itu pahalanya sangat besar. Dan kalau kita mengingat Allah, maka Allah lebih mengingat kita, lebih besar dari ingatan kita. Kalau kita salat, maka pahalanya lebih besar dari yang kita bayangkan. Wala dzikrullahi akbar. Pahala Allah, kasih sayang Allah, nikmat Allah lebih besar dari perbuatan kita. Wallahu, dan hal adapun Allah ya'lamu. Ini pelajaran, kalau kita melakukan sesuatu, kalau bisa harus lebih baik dari orang lain. Ketika orang lain memberikan satu kebaikan, maka kita harus memberikan yang lebih baik. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui terhadap apa saja yang melakukan siapa kalian. Andai saja sholat kita benar, maka tidak mungkin kita mengadu domba sama umat Islam. Tidak mungkin kita membunuh sesama anak bangsa, apalagi umat Islam yang dibunuh. Ketika terjadi pembunuhan, kalau hati kita tidak terketup, maka perlu dipertanyakan hati kita. Dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua para nabi, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, beliau itu kalau umatnya ada musibah, hatinya selalu tidak tenang. Walamma an ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dzar'a. Nabi Lut merasa sedih karena tidak bisa melindungi, menyelamatkan. Padahal itu musibah, azab itu akibat ulah kaumnya sendiri. Tapi Nabi Lut sayang kepada umatnya, kepingin menyelamatkan umatnya tapi tidak mampu. Akibat ulah kaumnya itu sendiri. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat 33. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi selalu merasakan apa yang kita rasakan, kesulitan yang kita rasakan. Nabi kepingin semua umatnya baik, selamat, bahagia dunia akhirat, rukun, pemaaf, penyayang. At-Taubah ayat 128. Kejadian yang menimpa kita ini akibat karena kekurangan kita. Pada saat ini banyak orang mencoba menafsiri ayat tapi tidak pada tempatnya. Oleh karena itu kita mesti berhati-hati ketika mendengar berbagai penafsiran. Seperti ada orang menafsiri Al-Quran, surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-60, 61, bahwa pembunuhan terhadap 6 anak bangsa, saudara kita yang syahid itu katanya sudah tepat dan benar.
berdasarkan Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 60-61. Ini penafsiran tidak pada tempatnya. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim maradu wal murjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Pertama, yang dimaksud munafikun itu siapa? La illam yantahil munafikun. Berikutnya yang dimaksud alladzina fi qulubihim marad wal murjifun. Yang pertama al-munafikun, yang kedua alladzina fi qulubihim marad, yang ketiga al-murjifuna fil madinah. Al-murjifuna fil madinah. Lalu boleh diperangi, boleh dibunuh katanya. Lanuriyannaka bihim tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Dan mereka memang pantas dikutuk katanya. Mal'aunin aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Coba lihat ayat sebelumnya. Pasti penafsiran itu tidak tepat. Yang dimaksud munafikun pada Al-Quran surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 60, ayat atasnya itu adalah orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullah. Nah itu, orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, meledek dan tidak mengikuti syariah Allah dan Rasulnya, itu yang disebut munafikun. Jadi ayat ini, al-munafikun ini menjelaskan ayat sebelumnya. Dan itu yang boleh dikutuk, la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa addalahum azaban muhina. Berikutnya yang dimaksud al-munafikun adalah alladzina yu'dzunal mu'minin. Gak ada orang boleh membunuh orang mukmin itu. Kecuali setelah proses pengadilan karena dia membunuh orang. Kalau orang ditembak jarak dekat, 4 kali tembakan, wah itu nggak boleh itu. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat. Orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, bighairi maktasabu faqad tamalu buhtana wa ismam mubina. Itu yang dimaksud al-munafikun. Yang dimaksud orang munafik, yang dimaksud alladzina fi qulubihim marad, yang hatinya itu penuh penyakit, wal murjifuna fil madinah, dan yang menyebarkan berita bohong. Termasuk berita bohong itu hubungannya dengan Al-Quran surah An-Nur ayat 23, menuduh keluarga Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh dan lain sebagainya, menuduh ulama yang lurus-lurus. Lagi pula di ayat pas 59, di sebelah ayat yang penafsirannya kurang tepat itu, dilihat di semua tafsir, ayat ini bukan untuk memperbolehkan membunuh sama umat Islam. Ini ayat menjelaskan bahwa orang munafik itu dulu, dia itu suka mengganggu perempuan. Orang pakai niqab, kalau tertutup rapi pakaiannya nggak diganggu. Tapi ketika pakaiannya ada celahnya terbuka, nah itu dikerjain itu sama laki-laki yang nakal. Nah, laki-laki yang nakal, yang suka ganggu perempuan, yang pakai jilbab tapi jilbabnya tidak sempurna, itulah yang dimaksud al-munafiqun. Coba lihat ayat sebelumnya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Oleh karena itu Allah berpesan kepada Nabi dan keluarganya dan kepada putra-putrinya agar yudnina alaihi min jalabibihinna. Coba membahas tentang jalabib, jilbab, ma yasturna bihi itu. Jadi kenapa suruh disempurnakan jilbabnya menutupi semua anggota tubuhnya? Dzalika ajana ay yu'rafna fala yu'dzain. Agar orang bisa mendeteksi bahwa ini orang baik-baik, keluarga baik-baik, fala yu'dzain, sehingga tidak diganggu. Karena selalu laki-laki dulu suka mengganggu perempuan. Ya karena perempuannya juga semacam memberikan
peluang. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Baru di ayat berikutnya, orang munafik yang suka mengganggu kaum perempuan, itulah orang yang hatinya penuh dengan penyakit dan mereka ini suka membuat keonaran, ketidaktenangan di kota Madinah. Itu yang munafik. Kok bisa ayat ini ditafsirkan kepada sesuatu yang kurang tepat? Ada lagi begini. Ini yang beredar di penafsiran. Begitu ada ayat terjadi pembunuhan, maka seorang ulama menyampaikan Al-Quran surah An-Nisa. Surah yang keempat ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu 'adzaban 'azima. Surah An-Nisa ayat 93. Orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya nomor 1 jahanam. Nomor 2 khalidan fiha, kekal di dalam neraka jahanam. Kalau enggak taubat, wadiballahu alaihi, dan Allah sangat murka kepada orang yang telah membunuh orang mukmin. Wala anahu, dan Allah mengutuk yang membunuh tadi. Wa adzalahu azaban azima. Allah telah menyiapkan yang nomor 5, azab yang sangat besar. Pertama jahanam, yang kedua khalidan fiha, yang ketiga wadiballahu alaih, yang keempat wala anahu, yang kelima wa adzalahu azaban azima. Lalu oleh salah satu penceramah itu katanya surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 93 ini ayat untuk orang kafir katanya. Enggak betul itu. Ayat ini untuk siapa saja termasuk umat Islam yang membunuh umat Islam yang lain. Karena man di sini umum. Enggak ada di situ untuk orang kafir di situ. Jadi wa may yaqtul mu'mina dulu memang betul. Tapi di zaman sahabat juga ada orang yang beriman membunuh orang yang beriman di zaman Sayyidina Ali. Sama aja, ayat ini umum, man itu umum. Kalau dia membunuh tanpa proses pengadilan, dan itu kenapa? Karena kita lihat Allah Subhanahu wa taala, dia beralasan begini. Wahsy itu membunuh Hamzah, lalu masuk Islam, lalu dimaafkan oleh Allah. Jadi katanya berdasarkan fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi ayat tadi itu ditangkal dengan ini, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Bisa saja yang membunuh itu karena sesama muslim, yang membunuh tidak jahanam dan dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan kalau bertobat. Lalu dia ngasih contoh seperti Wahsy. Buktinya Wahsy membunuh Hamzah paman Nabi, setelah itu bertobat, lalu tidak masuk neraka katanya. Beda. Wahsy bertobat. Dan jangan lupa, Wahsy itu bertobat, membuktikan tobatnya ketika dulu dia waktu belum Islam membunuh orang Islam yang terbaik pamannya Nabi, yaitu Hamzah. Waktu Sayyidina Hamzah waktu perang Uhud, setelah dia bertobat, dia mohon maaf. Dia membunuh orang Islam yang berKTP Islam tapi ngaku Nabi dan mau merampas kekuasaan Nabi. Musailimah atau Musailamah Al-Kadzab. Coba cek. Jadi hati-hati, banyak sekarang orang menafsirkan ayat tidak pada tempatnya. Tidak semuanya yang kami sampaikan juga benar. Mungkin saja kami salah. Orang lain juga begitu, tidak pasti benar, mungkin juga salah. Nah, umat Islam sekarang jangan mau diadu domba. Ini kita ribut sesama anak bangsa sama umat Islam karena kita diadu domba oleh penceramah dengan pakai dalil Al-Quran dan As-Sunnah demi untuk kepentingan masing-masing. Tidak tepat. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah bisa saja Allah maafkan kalau dia bertaubat. Kalau dia sempat bertaubat dan membuktikan taubatnya. Kalau setiap orang membunuh,
lalu tidak jahanam. Semua orang bisa saja dengan berbagai alasan membunuh. Padahal jangankan membunuh, menyakiti saja, niat membunuh saja sudah ditulis oleh Allah itu sebagai kemaksiatan. Yaitu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 284. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat itu tidak bisa dipotong-potong dan diambil menurut kesukaan masing-masing. Dan insya Allah saudara kita 6 yang terbunuh itu insya Allah syahid. Dan kita tahu orang syahid itu kan al-gharik. Orang yang tenggelam. Itu syahid. Jadi al-mat'un. Orang yang kena penyakit wabah. Misal kena COVID. Al-mabtun. Orang yang kena sakit. Misal sakit perut. Al-hadim. Orang yang kena kerobohan bangunan misal. Itu di Bukhari seperti itu. 720 Fathul Bari juz 2 halaman 265 di sebelah kiri. Kami ulangi. Kalau orang kerobohan rumah saja syahid nilainya, apalagi dia meninggal karena membela, menjaga ulamanya, menjaga kebenaran karena kecintaan kepada cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, membela sama umat Islam. Mohon maaf, coba cek di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Huk itu masuk surga. Hukuknya Ashabul Kahfi hanya karena dia menjadi membela di depan gua, menjaga keselamatan ulama yang tidur di dalam gua, di dalam Al-Kahfi itu. Huk saja masuk surga, syahid hanya karena membela ulamanya. Apalagi yang syahid 6 itu. Jadi Al-Quran sudah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadli wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Jadi insyaallah dia itu meninggal dalam fi sabilillah. Ali Imran surah yang ketiga ayat 169 sampai 171. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah luar biasa karena ada orang sipil terbunuh. Itu dalam peperangan. Bagaimana kalau bukan atau di luar peperangan? Ada orang sipil terbunuh, apalagi bukan satu. Masya Allah. Jadi membunuh sipil orang yang tidak bersenjata atau yang mestinya cukup dilumpuhkan sampai dibunuh itu Allah Subhanahu wa taala marah sekali. Tadi ayat Al-Qur'annya sudah dibaca. Angkar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa wasibyan. Ini terjadi waktu banyak kasus seperti ini. Kalau setiap habis perang ada perempuan yang terbunuh, ada anak-anak yang terbunuh, Nabi itu marah. Itu dalam perang, apalagi dalam keadaan tidak perang. Itu termasuk kejadian waktu di Taif 8 Hijriah. Ada anak-anak dan ibu-ibu terbunuh. Nabi marah luar biasa. Coba cek di dalam Bukhari 3014, 3015, Fathul Bari juz 6 halaman 183 di sebelah kiri. Ini
Akibat kalau sholatnya benar, mesti tidak sampai membunuh. Tapi kalau sholatnya kurang tepat, ya mudah membunuh orang. Padahal kalau sahabat dulu itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu, sebab bisa dikatakan seorang, mohon maaf ya, khalifah. Seorang presiden, khalifah, seorang yang paling tegas. Itu beliau punya cincin, Sayyidina Umar. Cincinnya itu ada tulisannya, di cincinnya itu begini. Kafa bil mauti wa'idhah. Di cincinnya Sayyidina Umar ada tulisan kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kamu, eh, cukuplah tentang kematian sebagai nasihat bagimu, wahai Umar. Ini kalau mohon maaf ya, oknum pejabat ada cincin dan dia pakai cincin yang tulisannya seperti itu supaya ingat mati, maka luar biasa. Sayyidina Umar, aparat, dia bisa berkenan menulis di cincinnya seperti itu supaya dia bisa mempertanggungjawabkan semua sekecil apapun perbuatannya. Dan Sayyidina Umar itu kalau malam itu, kalau pagi beliau jangan ditanya, tegasnya luar biasa beliau. Jangankan manusia tidak pernah mundur di peperangan. Yang namanya setan aja takut sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orang setegas itu. Kalau malam itu banyak nangisnya. Kenapa Sayyidina Umar ini kalau malam banyak nangisnya? Karena beliau selalu mengingat Al-Quran surah Al-Alaq ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ayat ini sepertinya berbicara kepada dirinya Sayyidina Umar, kepada setiap orang yang membaca Al-Quran sebenarnya. Karena Al-Quran itu mengajak bicara kepada orang yang membaca. Wahai Umar, apakah kamu tidak sadar bahwa setiap detik, setiap saat Allah itu selalu melihatmu? Jadi Sayyidina Umar itu kalau malam itu banyak nangisnya karena merasa selalu diawasi oleh Allah. Lalu beliau mengkoreksi diri dari pagi, mulai bangun sampai tidur itu beliau melakukan apa. Jadi selalu diulang-ulang di pikirannya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah kamu nggak sadar Umar bahwa Allah itu selalu melihatmu? Al-Alaq ayat 14. Sudah selalu ingat kepada Al-Alaq ayat 14, cincinnya ditulisi kafabil mauti wa'idha. Jadi para sahabat itu semua termasuk para sahabat, termasuk Sayyidina Umar, yahtibuna bin nahar wa yusalluna bil lail. Di dalam riwayat yang lain, yahtatibuna fin nahar wa yusalluna bil lail. Mereka itu kalau siang berjihad. Oleh karena itu di Saudi itu ada pasukan jihad, pasukan berani mati. Kalau kita bisa dituduh radikal itu. Padahal kalau di sana itu pasukan negara yang inti. Jadi sahabat itu dulu kalau pagi bekerja, ya mencari yang diridhoi oleh Allah, berusaha berdoa. Tapi kalau di malam hari beliau itu melingkar seperti ular, sujud kepada Allah, beribadah, nangis kepada Allah. Itu Bukhari 3064, Fathul Bari juz 6 halaman 222 sampai 223. Dan ini berangkat dari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadhakun wa la tabkun. Kenapa kalian terlalu banyak ketawa terbahak-bahak, tidak banyak berzikir? Maksudnya tidak menangis itu tidak banyak berzikir. Wala tabkun wa antum samidun. Kalian telah banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Najm ayat 60 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman hadaina wajtabaina
Idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah dan menjadi hamba pilihan Allah, idza tutla 'alaihim ayatur rahman, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran dibacakan, sunnahnya disampaikan, kharru sujjadaw wa bukiya. Mereka ini terjungkal, nangis. Beliau ini sujud kalau bahasa kita. Oleh karena itu disunnahkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minas sajidin liwajhika al-bakin min khasyatik. Karena itu surah Asy-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila berhubungan dengan masalah agama, Nabi itu kepingin agama ini terhormat. Makanya oleh karena itu ketika mereka u'luhubal, Nabi menyampaikan, menyuruh sahabat agar menjawab Allahu a'la wa ajal. Ketika mereka mengatakan lanal uzza wala uzza lakum, Nabi menyampaikan Allahu maulana wala maula lakum. Ketika mereka merobek-robek harga diri Islam dan muslimin, surat Nabi dirobek, maka Nabi dengan tegas, mazzaqallahu mulkah. Mudah-mudahan Allah juga memberi pelajaran kepada kekuasaanmu. Ini ketika Kisra, Faris, beliau merobek lalu oleh Nabi, mazzaqallahu mulkah. Ketika Kaisar, Heraklius, Romawi, dia memuliakan suratnya, Nabi menyampaikan sabbatallahu mulkah. Fathul Bari juz 8 halaman 160. Dan Nabi sudah menyampaikan agar kita punya sikap yang tegas, akhrijul musyrikin min jaziratil Arab itu. Jadi tidak menyakiti tapi perlu diberikan batasan yang jelas antara kita dengan mereka. Ini wasiat ausa inda mauti ketika Nabi mau wafat. 3000 Bukhari 3053, Fathul Bari juz 6 halaman 209. Dan Nabi menyampaikan kalau sama umat Islam agar kita menjaga kerukunan. Ketika Nabi mau wafat, Nabi mengingatkan, fala tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Itu Bukhari 1741, 4403, 6785, 6166, Fathul Bari juz 3 halaman 731, 737. Lalu Nabi ini sebenarnya kasih sayang luar biasa. Hanya saja Nabi proporsional. Ini yang dimaksud Islam wasati rahmatan lil alamin itu. Nabi dalam Khaybar, Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, "Fa wallahi la ayyuhda bika rajulun wahid khairul laka min humrin na'am." Masa mau perang dikasih pesan kalau bisa jangan sampai terjadi peperangan, jangan sampai terjadi korban. Kalau bisa dirukunkan, didamaikan. Padahal sedang berhadapan dengan mereka. Tidak Islam dan mereka mau bunuh kita dalam peperangan. Itu dalam peperangan, bagaimana kalau di luar peperangan? Lebih baik kita rukun menyelamatkan nyawa orang daripada kita harus membunuh orang. Itu sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di Bukhari 2942, 3009, Fathul Bari juz 6 halaman
137, 139. Kalau tentang yang surat tadi, yang dirobek itu, di Bukhari 2939, Fathul Bari juz 6 halaman 134, 135. Dan kepada orang-orang yang telah mengumpulkan uang 1 miliar lebih rupa-rupanya untuk keluarga syahid yang ketika diberikan kepada keluarganya, Nabi telah menyampaikan 14 abad yang lalu, "Man jahaza ghasiyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang membantu keluarganya orang yang berperang atau yang syahid, maka pahalanya seperti orang yang ikut berperang fi sabilillah. Bukhari 2843, Fathul Bari juz 6 halaman 62. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya syahidlah insyaallah. Al-mat'un, al-mabtun, al-gharib, sahibul hadami, asyahid fi sabilillah. Itu jelas syahid itu. Bukhari 2829. Kalau ada orang yang menyanggah ayat bahwa orang yang sengaja membunuh umat Islam itu di Jahannam khalidam fiha, dia rupa-rupanya juga menyandarkan kepada cerita begini. Ada dua orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk surga. Yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Gini itu, yang dibunuh itu umat Islam, yang membunuh orang kafir, yang dibunuh masuk surga. Lalu yang membunuh itu masuk surga juga nanti karena dia bertobat masuk Islam dan dia nanti berperang dan dia masih terbunuh. Akhirnya yang membunuh pertama itu mati juga terbunuh. Coba lihat bagaimana cara taubatnya orang dulu. Jadi tidak benar orang yang menafsirkan fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha itu tidak pada tempatnya itu. Ya, Bukhari 2826, Fathul Bari juz 6 halaman 49, 52. Intinya bagaimana? Gak boleh membunuh sama anak bangsa, sesama umat Islam apalagi. Gak boleh. Kecuali kalau udah proses hukum dan itu pengadilan yang melaksanakan, bukan kita pribadi, dan itu perintah pengadilan karena dia telah membunuh orang misalnya. Dan jelas-jelas dia syahid. Kenapa? Dia telah menjaga ulamanya. Dan itu diceritakan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika malam-malam, siapa di luar? Saya Nabi. Ngapain kamu belum tidur depan rumah? Jitu li ahrusaka. Saya memang sengaja untuk menjaga Nabi. Andai saja itu tidak syahid, andai wafat, Nabi pasti bilang, jangan-jangan nanti kamu mati konyol, kira-kira begitu. Enggak. Itu syahid. Termasuk para sahabat, seperti sahabat Abu Thalhah yang beliau menjadi tameng hidup waktu perang Uhud. Coba cek hadis Bukhari, di Bukhari 2885, 3044. Bukhari 7231, Fathul Bari juz 6 halaman 101 sampai 203. Jadi kalau kita sudah nggak ikut berduka, mengolok-ngolok, lalu pertanyaannya, Nabi siapa yang kita ikuti? Di mana hati kita? Itu manusia itu, bukan hewan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu para sahabat selalu ingat mati. Kafa bil mauti wa'idha. Itu cincinnya Sayyidina Umar. Oleh karena itu, Nabi mengingatkan kepada kita, suruh agar kita sering-sering ke kuburan. Kenapa sering datang ke kuburan? Supaya ingat mati. Kalau ingat mati, kita nggak mungkin kita mencelakakan sama umat Islam, apalagi sampai bunuh. Kuntu nahitukum an ziyaratul kubur, fazuru al-kubura, fa innaha tazhudu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Itu menurut sahabat Ibnu Mas'ud. Fa innaha tudzakkirul mautah, kata sahabat Abi Hurairah. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Di dalam Muslim 976, 1977 dan lain sebagainya. Perlunya kita ingat mati supaya kita melakukan tindakan ini terkontrol.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ailahum ma'allah qalilam ma tadhakkarun. An-Naml ayat 62. Ayat ini ada yang menyampaikan termasuk kalau mereka nggak punya salah jangan didolimi mereka. Ada yang menyampaikan meskipun orang tidak Islam kalau terzolimi berdoa dikabul. Ada yang menyampaikan tidak begitu penjelasannya. Ada penafsiran yang lain karena mereka adalah di luar maka doanya tidak dikabul tapi tetap tidak boleh didolimi. Karena huk-huk saja tidak boleh didolimi, apalagi manusia meskipun beda agama. Tidak boleh didolimi. Cuma doanya enggak dikabul. An-Naml ayat 62. Tapi kalau sama umat Islam, kita enggak boleh mendolimi. Di samping enggak boleh mendolimi, hati-hati doanya mereka pasti dikabul. Itu Al-Quran surah An-Naml ayat 62. Dan pesan Nabi waktu Nabi mau wafat, itu Bukhari 1496, Fathul Bari juz 3 halaman 455 sampai 460 ketika Nabi berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, kata sahabat Ibn Abbas, ketika sahabat Mu'adz bin Jabal hendak pergi ke Yaman untuk berdakwah pada ahli kitab, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ini satu sisi seperti itu. Dan Nabi waktu Nabi mau wafat itu diabadikan di Bukhari 1741. Pesannya Nabi, hati-hati dengan darah umat Islam, harga dirinya, hartanya. Bahkan darah umat Islam itu lebih berharga dari Ka'bah. Jadi fa inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza ila yaumi talqauna rabbakum. Ala hal ballautu qalu na'am qala Allahumma syhad fal yuballigh syahidul ghaibah farubba muballighin aw amin sami fala tarji'una ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Bukhari 1741, Fathul Bari juz 3 halaman 731 sampai 737. Ka'bah saja nggak boleh itu dilecehkan. Dibakar tuh kainnya. Apalagi nyawa umat Islam. Ngerobohin Ka'bah nggak ada orang yang berani. Ngerobohin manusia, nyawa manusia. Gimana itu? Ya, ini sekedar menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Al-A'raf ayat 164. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Surah Hud ayat 88. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, yaitu agar kita meskipun dengar fatwa dari ulama, jangan langsung diikutin. Jadi kita lihat dulu fatwanya itu meskipun pakai Quran atau As-Sunnah. Kalau kira-kira hati kita tidak tersentuh, janganlah. Apalagi kalau disuruh kita membenci kelompok lain, umat Islam yang lain. Demikian juga sebaliknya. Nabi itu isinya mengakurkan umat. Kok ada orang sekarang berfatwa, kelompok ini suruh benci ini. Menurut sahabat Abdullah bin Amr bin al-As, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantasi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama.
hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Itu Bukhari nomor 100, Fathul Bari juz 1 halaman 258 sampai 260. Di zaman fitnah seperti sekarang, hati-hati terhadap fitnah meskipun pakai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena Nabi dulu menyampaikan, di zaman Nabi Quran masih turun, orang berceramah di depan Nabi di pernikahan pakai Al-Quran, pakai As-Sunnah, lalu Nabi menyampaikan. Itu ceramahnya nggak benar itu. Quran dan As-Sunnahnya benar, tapi dipakai, diarahkan untuk sesuatu yang kurang tepat. Inna minal bayani lasihron. Lalu Nabi menyampaikan, penjelasan itu seperti sihir, dapat menyihir pendukung dan pendengarnya. Hati-hati, apalagi zaman seperti sekarang. Aili anna fihi taswibal batil hatta yatawahhama as-sami'u annahu haqqun. Taswib itu isim dari anna. Fihi itu khabarnya. Kenapa? Karena fatwa atau penjelasan atau ceramah atau pidato itu ada kalanya yang batil dibenarkan, yang benar disalahkan. Lalu pendengarnya mudah saja mengikuti. Hati-hati. Bukhari 5146, 5767. Hati-hati. Sekarang banyak orang bohong. Sumpah bohong, penjelasan bohong. Bahkan Nabi sudah mengingatkan, kata Ummi Salamah, fala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Hati-hati. Banyak orang sekarang pintar ngomong. Jangan sampai kita terkecoh. Kalau saya, andai saja saya menjadi hakim memberi keputusan karena akibat kepintaran pengacaranya, padahal itu tidak benar, maka jangan diikuti keputusan saya. Padahal Nabi tidak mungkin memutuskan sesuatu yang nggak benar. Ini pelajaran untuk umatnya. Bukhari, karena banyak 14 abad berikutnya bahwa orang itu pintar ngomong. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. 2680, 7169, Muslim 1713, At-Tirmidzi 1339, An-Nasa'i juz 8 halaman 233, Ibnu Majah 2317. Pemilu ini korbannya ratusan. Rupa-rupanya kena COVID. Nah, orang ikut maulid pernikahan yang tidak ada yang kena COVID. Ya, begitulah seninya ya. Lalu Nabi mengingatkan, inna syarran nasi indallahi manzilatai yaumal qiyamah man tarakahun nasu ittiqa'a syarrih. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, orang yang paling kurang baik itu menurut Allah tempatnya di dunia dan di akhirat adalah orang yang ditakuti oleh orang lain karena keburukannya, karena kekejamannya. Hati-hati. Hadis Bukhari 6131, 6132, dan 6000 kalau ittiqa fuhsyihi 6054. Kalau ittiqa asyarrihi 6131, 6132. Itu dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kita bagaimana kalau mengutuk orang yang tidak baik? Ya, mengutuk orang yang tidak baik itu supaya menjadi pelajaran. Dulu Nabi pernah menyampaikan begini, wa malila al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menyampaikan, Nabi di dalam Al-Ahzab itu ya sama-sama memberikan penilaian yang kurang baik kepada orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, melanggar syariahnya. Lalu sahabat mengikuti langkah Nabi. Wa malila al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya tidak melaknat, tidak mengutuk orang yang dikutuk oleh Allah dan Rasul-Nya. Bukhari 5931, 5939, Muslim 2125. Kita lihat di dalam
tafsir Al-Qurtubi, materi kita. Jadi ini akibat kita tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, akhirnya perbuatan maksiat mudah kita lakukan. Andai saja sholat kita benar, maka kita akan bersih hati kita, mudah kita membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah. Seperti orang yang kalau sholat 5 waktu seperti mandi 5 kali. Sehingga badannya bersih dan harum. Hati kita bersih, yang keluar dari lisan kita bersih, yang ada di hati kita juga bersih. Ara'aitum law anna nahram bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai' qalu la yabqa min daranihi syai' itu qala fadzalika masalus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Itu Bukhari 528, Muslim 667, At-Tirmidzi 2868 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Demikian juga hadis-hadis yang lain. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah menjelaskan, lalu diikuti oleh para ulama. Kalau ingin penjelasan dari sahabat Ibnu Abbas, lam yantahu an idza'in nisa wa anna Allah azza wa jalla qad aghrahu bihim thumma innahu qala azza wa jalla wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabrih. At-Taubah ayat 84, wa innahu amarahu bila'nihim wa hadza huwal ighra. Penjelasan yang tentang penafsiran Al-Murjifun yang mendukung pembunuhan terhadap 6 syahid, penjelasannya kurang tepat itu coba cek, kalau ingin ngecek benar apa enggak penafsirannya itu, dan itu ternyata memang tidak tepat penafsirannya, silahkan buka tafsir Al-Qurtubi juz 14 halaman 218 di sebelah kanan bawah sampai 221 di sebelah kiri. Bahwa memang penafsirannya sangat menyimpang. Dan beliau ini yang 6 itu insya Allah syahid. Seperti yang diabadikan di dalam hadis Bukhari, menurut sahabat Abi Hurairah, Nabi pun bersabda, intadaballahu liman kharaja fi sabilih. Karena beliau itu fi sabilillah. La yukhrijuhu illa imanum bi wa tasdiqum bi rusuli. An urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin aw udkhilahul jannah al-jannata walaula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin wala wadidtu anni uqtal fi sabilillah thumma ahya. Kata yang mati syahid, andai saja aku tahu tentang nikmatnya mati syahid, aku kepingin hidup lagi, lalu mati syahid lagi, terbunuh lagi karena syahid, lalu hidup lagi, lalu terbunuh lagi, sampai 3 kali. Karena itu kalau benar-benar dalam keadaan darurat kita harus mati syahid. Tapi paling tidak mudah-mudahan kita wafat biasa, tapi nilainya syahid. Itu Bukhari. 2787 sampai 2976, 3123, 7226 sampai 7463 keutamaan orang mati syahid. Dan ini berangkat dari Ali Imran ayat 169 paling tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sudah kita enggak berduka cita terhadap meninggalnya saudara kita, anak bangsa, 6 orang lagi. Jangan sampai kita menuduh yang tidak-tidak. Itu Allah sudah mengingatkan di dalam Ali Imran ayat 169. La tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Sungguh pakai non taukid, jangan pernah
kapanpun menilai orang yang meninggal fi sabilillah, ya bagaimana tidak fi sabilillah, tidak syahid. Dia kan ada orang tidak berseragam, lalu mau menyerang ulamanya, ya otomatis dia bela diri lah menyelamatkan. Dia itu hidup di sisi Allah dan diberikan rezeki. Ali Imran 169. Ya, mudah-mudahan semuanya bertaubat sehingga menjadi menjadi manusia yang baik-baik semua. Dan tentang nyawa manusia itu lebih berharga dari Ka'bah, silahkan cek di Bukhari 67, 105, 1741, 3197, 4407 sampai 4662, 5550, 7078, 7447. Bukhari. Penjelasannya, fatara asyar'u alaihim bi anna tahrim damil muslimi wa malihi wa irdihi a'zamu min tahrimil baladi wasyahri wal yaum. Itu paling tidak Fathul Bari juz 1 halaman 209 di sebelah kiri di tengah itu. Lalu dari zaman dulu bisa saja perang Islam memerintahkan, memberi fatwa, memberi ceramah, bahkan umat Islam membunuh sama umat Islam itu dimungkinkan. Karena dulu ada tabi'in membunuh sahabat itu terjadi dulu. Yaitu tabi'in yang jadi penguasa waktu itu Amr bin Sa'id membunuh yaitu dan membiarkan terjadinya pembunuhan terhadap sahabat Abdullah bin Zubair. Biasalah. Itu kalimatul haqqin urida bihal batil. Padahal sudah dihalang-halangi oleh ulama yang lurus. Yaitu sahabat Syurah bin Al-Haris Al-Kindi. Itu yang mengeksekusi termasuk Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan akhirnya Al-Hajjaj bin Yusuf setelah membunuh sahabat itu tidak lama dia pun meninggal. Enggak lama. Itu diabadikan di Bukhari 104, 1832, 4295. Fathul Bari juz 1 halaman 263 di sebelah kiri sampai 265. Jadi cerita lama apabila ada seorang muslim tapi kok membunuh saudaranya sama muslim. Padahal jangankan membunuh, makanannya saja suruh cari yang halal. Itu bagaimana itu kalau sampai membunuh, bayarannya itu tidak halal semua. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surah Al-Baqarah ayat 168. Kembali lagi. Nabi itu dulu selalu berusaha merukunkan umat, bukan mengadu domba. Yang satu ngasih ceramah supaya kelompok ini membenci kelompok yang lain. Demikian juga sebaliknya. Pakai Quran, pakai As-Sunnah. Mestinya kita bagaimana caranya merukunkan, bukan menyakiti. Itu Al-Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum, pakai fathah la khaira. Kapan saja umum, tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali kalau amar bisadaqah, urus ekonomi supaya sejahtera, au amar ma'ruf nahi mungkar, au ma'ruf au islah bainan nas, merukunkan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nuti ajran 'azima. Surah An-Nisa ayat 114. Dan ketika umat Islam yang membunuh dan yang dibunuh, idza taqal musliman bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar, itu Bukhari 31. Kenapa? Karena dua-duanya punya keinginan untuk membunuh. Nah, kalau dia ini orang sipil, kan nggak mungkin bermaksud membunuh, mana ada dia punya kekuatan. Oleh karena itu, kalau kita memberi fatwa, jangan memberi fatwa yang sifatnya memprovokasi sampai orang ingin membunuh saudaranya yang lain sesama umat Islam. Jangankan membunuh, caci maki aja nggak boleh.
Itu Al-Qur'an sebegitu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Jangankan membunuh, mencaci maki aja nggak boleh. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 108. Wala tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Itu hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha 1393, 6516, Fathul Bari juz 3 halaman 330, 332. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa surah yang keempat ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Dalam perang saja nggak boleh main bunuh. Apalagi di luar perang, Masya Allah. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina. Jelas-jelas dia KTP-nya tahu, anggota dari mana tahu, umat Islam masih aja dibunuh. Gimana itu besok di hadapan Allah? Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina. Tabtawuna aradhal hayatid dunya. Pasti itu kepentingan dunia. Fa indallahi maghanimu katsirah. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. An-Nisa surah yang keempat ayat 94. Nabi pernah menyampaikan dalam keadaan perang, fahalla syaqaqta am batnihi fa'alimta ma fi qalbi. Itu ketika Mirdas bin Nahik seorang Islam kok masih dibunuh padahal dia sudah mengucapkan salam. Lalu sahabat Usamah bin Zaid menyesal dan bertaubat. Itu Bukhari 4669. Nabi marah sekali kalau udah orang menyerah, masyarakat sipil dibunuh. Ini Nabi marah sekali. Bukhari 4269. Kalau Muslim 96. Fathul Bari juz 7 halaman 658. Kejadian itu diantaranya di 7 Hijriah di bulan Ramadan apalagi. Coba hubungkan dengan kasus Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Khalid bin Al-Walid. Dulu Nabi itu kalau mau berperang, kalau di suatu daerah terdengar adzan, Nabi tidak akan memerangi daerah itu. Artinya kalau di situ jelas-jelas ada tanda keislaman, tidak akan mungkin berperang sama umat Islam. Jadi jangan mudah membunuh nyawa umat Islam. Al-Qurtubi juz 16 halaman 264. Memang berat nyawa orang. Karena nyawa kalau udah meninggal nggak bisa hidup lagi itu. Dan tinggal pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dan kalau ayat tadi, lalu kita mudah mengatakan orang munafik, lalu boleh dibunuh. Justru orang munafik itu, ciri-ciri orang munafik itu, coba lihat. Orang munafik itu adalah seperti yang di Al-Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 140. Orang munafik adalah alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, adalah orang yang sangat dekat hubungannya dengan al-kafirin. Coba tuh. Ayabtaguna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustanza'u biha. Apabila ada hukum syariat Allah dibuli, dihina, fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan dekat-dekat sama mereka. Innakum idzam mithluhum. Nanti kita dunia akhirat sama seperti mereka. Yaitu innallah jami'ul munafikin wal kafirin. Itu ciri orang munafik. Nanti kumpul dunia akhirat di situ. Yaitu fi jahannam jami'a. An-Nisa 140. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Hati-hati An-Nisa 145. Itu ciri-ciri orang munafik. Jangan orang yang baik-baik. Sudah tidak bela sungkawa, sudah orang wafat, malah dituduh munafik segala macam. Masya Allah. Padahal menurut Al-Quran, al-munafik itu jangan-jangan kena sama kita sendiri. Yaitu
Al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ciri-ciri orang munafik itu laki-laki maupun perempuan itu dia benci terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Wa yaghbiduna aydiyahum dan pura-pura tidak tahu terhadap kejadian maksiat di sekitarnya. Nasullah fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Wa'adallahu al-munafiqin wal munafiqat wal kuffar nar jahannam khalidina fiha. Yasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Sebaliknya kalau orang beriman itu ciri-cirinya senang amar ma'ruf nahi mungkar. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Coba cek Al-Qur'an surah Taubah surah yang ke-9 ayat 67 sampai ayat 71. Jadi terlalu banyak sekarang yang dipelintir tentang Al-Quran ini. Maka kita mesti hati-hati. Jangan mudah terkecoh. Ini akibat kalau sholat tidak dilaksanakan seperti itu. Sehingga kita gelap. Lalu, kalau sesama umat Islam, kita udah diingetin oleh Allah. Jangan sampai kita memprovokasi sama umat Islam. Paling tidak kita diam aja dah. Karena kalau kita benci kepada sama umat Islam, apapun kelompok dan golongannya. Ini kan akibat sebenarnya ada orang di daerah, masyarakat kecil ribut dengan jamaah lain. Lalu minta tolong kepada oknum penguasa. Oknum penguasanya membela, lalu dibubarin. Terus bermusuhan. Lalu satu kelompok benci kepada kelompok yang satunya. Diprovokasi oleh mereka. Akhirnya terjadilah seperti ini. Mestinya kalau kita umat Islam, ingat kepada Allah, ingat KTP kita Islam, ingat waktu sholat, pasti rukun. Karena kalau nggak rukun sama umat Islam, sama saja kita makan bangkai saudara kita sendiri. Bayangkan itu, bangkai hewan masih mending, bangkai manusia dimakan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Coba direnungi pelan-pelan itu ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan seperti itu. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan bagi orang yang munafik itu hati-hati. Nabi dulu tindakannya agak tegas. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Itu sampai Nabi, Masya Allah, sahabat sajalah yang nyolatin kira-kira begitu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu membaca Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Langit, bumi, ini ada yang menciptakan. Ada siang, ikhtilafil lail, ada malam.
Ada menjabat, ada pensiun, ada sehat, ada sakit, ada hidup, ada mati. Kalau kita membaca Al-Quran seperti Ali Imran ayat 190 ini, lalu kita tidak ingat mati sehingga kita bertindak semaunya sendiri, tidak nangis dengan Al-Quran, padahal kita umat Islam, maka hati kita sudah betul-betul, kalau Al-Quran tidak bisa membuat hati kita tersentuh, menangis, maka tidak akan ada nasihat yang membuat hati kita tersentuh. Quran saja nggak bisa, apalagi yang lain. Nabi, seorang nabi pemberani, baca ayat ini nangis. Tsumma qala wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka orang yang hatinya tidak tersentuh dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada malam, ada siang, ada pergantian, hati-hati, ada hidup, ada kematian. Harus kita pertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Dulu Nabi nangis. Waktunya sholat, Nabi nangis. Begitu dijemput, Nabi waktunya sholat. Nabi ketahuan nangis oleh sahabat Bilal. Kenapa nangis Nabi? Padahal kamu kan gak punya dosa. Andai saja punya dosa, pasti udah dimaafin oleh Allah. Al-Fat ayat 1 dan 2. Iya Bilal, karena nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada saya ini sangat besar dan sangat banyak. Mestinya syukurnya juga semakin banyak. Saya khawatir syukur saya, ibadah saya tidak sebanyak nikmat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Ya Bilal, afala akunu abdan syakura. Karena Nabi selalu ingat wa qalilum min ibadiyas syakur, kenapa sedikit sekali hamba Allah yang mau berterima kasih, yang mau mempergunakan nikmat Allah itu kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Surah Saba ayat 13. Penjelasan hadis termasuk ada di Muslim dari Mughirah bin Syu'bah 5044, dari Siti Aisyah, Ibnu Hibban 620. Lamma nazalat hadhil ayah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qama yusalli fa'atahu Bilal yu'dhinuhu bis-shalah fara'ahu yabki faqala ya Rasulullah atabghi wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara faqala ya Bilal afala akunu 'abdan syakura wa laqad anzalallahu 'alayya al-lailata ayatan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab tsumma qala wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Ini kutipan dari kitab tafsir Al-Qurtubi juz 4 halaman 300 di sebelah kanan sampai halaman sampai habis tamat juz 4 sampai halaman 318. Nabi Muhammad SAW soal lembut Nabi itu, tapi waktu tegas. Nabi pernah semacam serius sekali, ya marah gitulah. Serius sekali ketika melihat ada sahabat yang sangat miskin. Coba itu, gimana kalau kita? Kunna indan Nabi SAW hatta ja'a qaumun min Mudar hufatan uratan. Ada orang dari Mudar, dia itu hufatan uratan, bukan dia itu tidak pakai sepatu lalu telanjang begitu, tidak. Maksudnya itu sama ketika kita mengartikan hadis, kan di dalam hadis itu ada hufatan uratan. Itu bukan telanjang bulat, baik Nabi Musa, baik besok di hari kiamat. Bagi orang kalau mau mandi itu kan tentu dia pakai baju sederhana. Itu yang dimaksud hufatan uratan. Lalu kalau di hari kiamat itu juga begitu. Karena tidak punya amal seperti orang yang tidak punya apa-apa. Jadi dimaksud di sini ada orang Mudar. Di zaman Nabi dia itu miskin sekali, pakaian sederhana. Akhirnya Nabi seperti serius sekali. Jadi bisa dikatakan, kenapa ini umat Islam kok masih ada saudaramu sesama anak bangsa miskin seperti ini? Kenapa kamu bisa enak makan, enak tidur, sedangkan saudaramu sesama manusia, sesama hamba Allah masih ada yang makan sulit, pakaiannya gembel, kira-kira begitulah. Rumahnya mau roboh, kira-kira begitu. Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ja'a qaumun min Mudar hufatan uratan. Jadi hati-hati ketika
memahami hadis hufatan uratan, jangan mudah kita salah paham dengan hadis, gabungkan hadis dengan hadis yang lain. Demikian juga dengan ayat Al-Quran, besok umat Islam itu yang baik-baik itu, insya Allah dia itu berpakaian rapi, tidak terkena panas, dan tidak terkena matahari. Fara'aitu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini udah pernah kami sampaikan di pekan-pekan sebelumnya. Fara'aitu wajah Rasulillah yataghayyaru lima ra'a min faqatihim. Nabi melihat orang miskin itu seperti, ya bagaimana ya, mau dibilang marah. Tsumma shalla adz-dzuhra, kemudian Nabi sholat zuhur. Lalu tetap Nabi setelah sholat zuhur baru Nabi ceramah, pidato. Khataban nas, faqala, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kepada kalian. Dengan cara membuktikan ketakwaan kalian itu, jangan sampai ada di sekeliling kita ada orang miskin. Kira-kira begitu. Itu membaca Al-Quran surah An-Nisa itu, ayat pertama. Tsumma qala tasaddaq rajulun, kalau tasaddaq fil amar, kalau tasaddaqah itu tafa'ala. Bisa tafa'ala yatafa'alu, tasaddaqa yatasaddaqu fi'il madhi. Lalu setelah diperintah oleh Nabi dengan caranya Nabi, maka semua orang lalu berlomba-lomba bersedekah kepada orang yang tadi penampilannya sangat sederhana, bukan sederhana karena hidup sederhana, tapi karena kemiskinannya luar biasa dia. Ada orang kuning, memang kuning dia. Ada kuning tapi putih. Kenapa dia kuning putih itu? Karena kurang makan, kurang darah. Ada macam-macam jadi orang. Lalu ada orang yang bersedekah dengan pakai dinarnya. Ada tasaddaqah rajulun bidirhamihi. Ada tasaddaqah rajulun bisa'i tamrihi. Ada yang bawa beras, ngasih beras ke orang itu. Cerita seperti itu ada di Muslim 1071. Kami ulangi 1017. At-Tirmidzi 2675. An-Nasa'i juz 5 halaman 75. Ibnu Majah 203. Ahmad juz 4 halaman 357. Ibnu Hibban 3308. Hadis dari Jarir bin Abdullah. Tasaddaqa rajulun min dinarihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bisyikki tamratin. Jadi Nabi itu kalau ada anak bangsa yang hidupnya sengsara itu, Nabi itu sedih sekali. Ya bisa dikatakan marah lah. Marah, kenapa kok sampai ada orang yang tidak tersentuh dengan bantuan, kira-kira begitu. Bagaimana dengan tanggung jawab kita? Nanti hubungkan dengan Bukhari 2351, 2352, Fathul Bari juz 1 halaman 108. Demikian juga Bukhari 27 1478 atau hubungkan dengan Fathul Bari juz 5 halaman 38. Cerita seperti ini itu ketika mencoba menafsiri Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah. Jadi Nabi itu menyampaikan kepada semuanya saja. Kepada semuanya saja, ya ayyuhan nas. Ini umum. Ini umum baik untuk muslim maupun yang tidak. Apalagi kita harus bertakwa. Bentuk ketakwaan kita itu jangan sampai di sekeliling kita ada orang miskin kalau dimungkinkan. Apalagi ini Allah bercerita tentang pasangan kita. Jangan sampai pasangan kita, mohon maaf pakaiannya itu robek-robek gitu. Karena kita nggak kasih itu, tidak dikasih uang untuk beli pakaian yang robek-robek itu, di samping buat nutup aurat juga kan nggak pantas kalau pasangan kita pakaiannya robek-robek dan lain sebagainya. Jadi Allah menyampaikan ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu ditanya,
dunia akhirat. Itu keluarga siapa sampai hidupnya pontang-panting seperti itu. Jadi begitu, jangan kita enak sendiri tapi keluarga kita pontang-panting. Ini Masya Allah Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Nabi marah sekali kalau melihat orang miskin itu. Ya marah itu dalam pengertian sayang dan langsung bertindak dan minimalisir. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. An-Nisa ayat 1. Oleh karena itu jangan terlalu boros, jangan terlalu pelit lah sama keluarga juga sama kanan kiri. Ini penjabaran seperti ini silakan dicek juga di kitab tafsir Al-Qurtubi juz 5 halaman 1 sampai halaman 7 paling tidak di paling bawah di sebelah kiri itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi setiap melihat sesuatu yang kurang pas itu, Nabi itu sangat serius, bisa dikatakan marah lah. Sama seperti Nabi itu sangat marah ketika kembali lagi melihat orang sipil yang terbunuh. Coba Bukhari 3014, 3015 itu. Annam ra'atan wujidat fi ba'di maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqtulatan fa ankara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa wa sibyan. Wujidat imra'atun maqtulah fi ba'di maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa'i was sibyan. Dalam keadaan perang Nabi marah luar biasa apabila ada orang sipil yang terbunuh, wanita, anak-anak. Apalagi dalam keadaan aman. Bukhari 3014, 3015. Fathul Bari silakan dicek nih juz 6 mulai dari halaman 180 sampai 183 kecuali yang mereka itu kalau dia itu pegang lain lagi mau membunuh umat Islam misal, tapi harus dibuktikan, nggak boleh bohong apa benar dia pegang senjata dan betul mau membunuh dan lain sebagainya. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai seperti itu. Dan dulu ini akibat sholat tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka mudah membunuh orang. Itu dulu sahabat Anas bin Malik itu nangis. Nangis. Kenapa sahabat Anas bin Malik? Di Damaskus lagi nangisnya. Wa huwa yabki. Faqultu ma yubkika? Di Syam, di Suriah. Faqala la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi salatu wa hadhihi salatu qad dhiyat. Saya menangis karena saya perhatikan di sini ini sholat sudah tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketika sholat sudah tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka otomatis kemaksiatan akan mudah dilaksanakan, terjadinya pembunuhan. Bahkan ketika sholat sudah kurang baik pelaksanaannya, orang yang baik-baik, ulama yang baik-baik, sahabat yang baik-baik pun nggak bisa menegur. Kenapa? Waktu itu ada penguasa, yaitu mohon maaf penguasa, rajanya itu, penguasanya itu namanya Al-Walid. Sedangkan orang yang pejabatnya yang kasar tuh, yang bagian eksekusi membunuh orang yang baik-baik, kalau berseberangan dengan perintah dari penguasa Al-Walid maka dibunuh, yaitu namanya Hajjaj yang suka membunuh orang itu. Sampai sahabat Anas pun nggak berani menegur. Kenapa? Karena kalau ditegur bisa dibunuh sahabat Anas itu. Bayangkan, itu dari zaman dulu, dari zaman sahabat. Itu seperti itu. Kalau nggak percaya silakan cek di dalam kitab Fathul Bari juz 2 di halaman 16. Kunna ma Anas ibni Malik fa akhara al-Hajjaj as-salata fa qama Anas yuridu an yukallimahu fanahahu ikhwanuhu syafaqatan alaihi minhu fa kharaja faraqiba dabbatahu fa qala fi masirihi dzalika wallahi ma a'rifu syai'an mimma kunna alaihi ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam illa syahadata an la ilaha illallah fa qala rajulun fa salatu ya Aba Hamzah qala qad ja'altum adh-dhuhra indal maghribi afatilka kana salat Rasulillah. Dan semua sahabat seperti itu, nggak berani.
Kalau ini akibat ya, bahayanya kalau sholat sudah tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Faqad sahha anna al-Hajjaj wa amirahu al-Walid wa ghairahuma kanu yuakhiruna as-salata an waqtiha wal athar fi dhalika masyhuratun minha ma rawahu Abdul Razzaq an Ibnu Jurayj an Atha qala akhara al-Walid al-jum'ata hatta amsa fajitu fa sallaitu adh-dhuhra qabla an ajlisa thumma sallaitu al-'asra wa ana jalisun ima'an wa huwa yakhthubu wa innama fa'ala dhalika Atha'un khawfan 'ala nafsihi min al-qatl. ومنها ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال صليت إلى جنب أبي جحيفة فمسى الحجاج بصلاته. Famasa itu maksudnya menunda waktu sholat. Faqama bukan karena hal penting, jadi kebiasaan. Faqama Abu Juhaifah fa shalla wa min tariqi Ibni Umar annahu kana yusalli ma'al Hajjaj falamma akhara as-salata taraka ay yashhadaha ma'ahu wa min tariqi Muhammad ibn Abi Ismail qala kuntu bi Mina wa sufun tuqra'u lil Walid fa akhiru as-salata fa nadartu ila Sa'id ibn Jubair wa Atha yauma'ani ima'an wa huma qa'idan. Demikian juga tabi'in seperti Sa'id bin Jubair, Atha, sahabat Anas bin Malik enggak berani menegur. Kenapa? Karena sudah dia punya kekuasaan, maka dia akan memakai kekuasaannya untuk membunuh orang yang berseberangan dengan orang yang berkuasa saat itu. Cerita seperti ini coba cek di Bukhari 529, 530, Fathul Bari juz 2 halaman 16. Silahkan dicek sampai halaman 18 di kanan sebelah atas. Masya Allah, ini akibatnya. Dan hati-hati ketika kita sudah tidak menghargai ulama. Nah, dulu ada sahabat namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas difitnah oleh Usamah bin Qatadah, sesama muslim. Ini sesama muslim. Jadi dia orang Irak di Kufah sana memfitnah ulama yang lurus, sahabat Nabi yang lurus. Nah, beliau difitnah macam-macam, akhirnya yang sholatnya nggak benar lah, tidak adil lah, dan lain sebagainya. Maka beliau akhirnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini berdoa kepada Allah agar keburukan dari Usamah bin Qatadah ini tidak menjalar kepada orang lain tidak tertipu oleh tipuan Usamah bin Qatadah. Maka beliau berdoa, akhirnya dikabulkan doanya. Allahumma in kana abduka hadza kadiban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrah. Usamah bin Qatadah ini ya Allah, kalau dia melakukan seperti itu karena sengaja dan karena kepentingan dunia dan jabatan, maka tolong fa'atil umrah, panjangkan umurnya. Akhirnya mestinya dia meninggal tapi masih panjang umur, akhirnya dia tersiksa. Orang panjang umur itu belum tentu dia orang baik. Kenapa? Oh, dia panjang umur, tapi dia sudah tidak berfungsi sama sekali. Akhirnya merepotkan yang hidup. Malah di sisa umurnya bukan malah tambah dekat kepada Allah. Dia makin hobi melakukan maksiat. Ini tanda-tanda orang su'il khotimah. Seperti Usamah bin Qatadah. Dan dia yakin bahwa dia tersiksa, nggak mati-mati, dan hobi dengan maksiat. Dia sadar, diingetin oleh orang banyak. Karena apa? Dan dia mohon maaf, di sisa umurnya dia tidak bisa melihat. Kenapa? Karena didoakan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, karena dia telah memfitnah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan betul dia merasa karena akibat doanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, karena ulah dia juga waktu dia masih sehat. Wa atil fakrahu, kemudian dia di sisa umurnya itu, si Usamah bin Qatadah ini sudah tua renta, tapi dia terus serakah. Tidak pernah habis-habis dia. Sudah punya ini dan itu, masih terus yang dipikirkan adalah dunia, uang, dan jabatan. Hati-hati ini ya. Wa atil fakrahu, doa yang kedua. Yang ketiga, wa aridhu bil fitan. Dan dia, Usamah bin Qatadah ini di sisa umurnya udah tua renta, tapi masih suka dia toel-toel perempuan. Matanya kalau ada perempuan, luar biasa. Pembicaraannya kalau dengan perempuan, biasa, luar biasa dia. Wa'aridhu bil fitan. Jadi lengkap ceritanya di Bukhari 755.
Haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awana qala haddatsana Abdul Malik ibni Umair an Jabir ibni Samurah qala syaka ahlul Kufati Sa'dan ila Umar radhiyallahu anhu fa'azalahu. Kemudian karena ini sebenarnya dia sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini gubernur di Kufah. Tapi dia difitnah macam-macam sebagai ulama yang tidak benar. Akhirnya oleh Sayyidina Umar dicopot. Jadi dicopot kenapa? Untuk melindungi. Karena sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang alim. Sahabat Nabi yang terhormat. Daripada terkena fitnah terus, lebih baik diselamatkan harga dirinya. Dan untuk menyelamatkan harga diri Islam. Karena apabila ada salah satu sahabat yang difitnah, maka khawatir imbasnya kepada harga diri Islam dan muslimin. Fa'azalahu wasta'mala alaihim Ammar. Demikian juga diganti sahabat Ammar. Sahabat Ammar pun tidak luput dari fitnah. Fasyakahu hatta zakaru annahu la yusinu yusalli. Farsala ilaihi faqala ya Aba Ishaq inna haula yazumuna annaka la tuhsinu tusalli. Qala Abu Ishaq amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salat Rasulillah ma ukhrimu anha usalli salat al-isya farkudu fil ulayain wa ukhiffu fil ukhrayain. Katanya saya kalau sholat nggak benar, padahal saya sholat itu kalau rakaat pertama itu panjang karena supaya tidak ada masbuk, ada orang berjalan dengan tenang. Dan kalau rakaat yang kedua itu agak ringan karena orang sudah siap semua. Lagian supaya tidak ngerepotin, tidak terlalu lama, itu makmum. Qala dzaka dzan bika ya Aba Ishaq farsala ma'hu rajulan aw rijalan ila al-Kufati fasalanhu ahlal Kufati wa lam yada' masjidan ila salanhu. Wa yusnuna ma'rufan. Sahabat Umar, waktu itu khalifahnya sahabat Umar di Madinah. Ketika menerima laporan, pengaduan bahwa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak baik, maka sahabat Umar tidak mudah menerima laporan begitu saja. Dicek semua, dicek beneran. Beliau akhirnya orang yang lurus mengatakan bahwa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak seperti yang dituduhkan. Begitu. Jadi harus dipulihkan nama baiknya. Ya dulu gampang karena tidak ada kepentingan politik. Kita tahu ya, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar itu nggak pernah rebutan untuk jadi pejabat, itu nggak pernah. Itu begitulah dulu para sahabat. Kalau orang sekarang, Masya Allah, luar biasa. Jadi rebutan jabatan ya. Dulu ketika ya Umar salli bin nas, faqalahu Umar anta haqqu bidzalik. Jadi pemimpin sholat enggak rebutan. Karena itu juga ketika jadi pemimpin penguasa tidak rebutan. Justru kata sahabat Abu Bakar, kamu Umar. Kata Sayyidina Umar, engkau sahabat Abu Bakar. Begitulah luar biasanya. Kita lanjut. Itu cerita seperti itu, sahabat dulu enggak rebutan jadi pemimpin, demikian tidak rebutan jabatan. Ada di Bukhari, coba cek. 687. 689. Fathul Bari juz 2 halaman 220-230. Itu sahabat dulu seperti itu. Lanjut ke Bukhari 755. Hatta dakhala masjidan li Bani Absin. Faqama rajulun minhum yuqal lahu Usama ibn Qatadah yukna Aba Sa'da qala amma idh nashatana fa inna Sa'dan kana la yasiru bis sariyah wa la yaqsimu bis sawiyah wa la ya'dilu fil qadiyah. Qala Sa'dun amma wallahi la adwan nabi thalathin. Jadi dituduh tidak berani, tidak adil, di dalam hukum juga tidak adil, dalam pembagian harta tidak adil. Pokoknya dituduh macam-macam lah sahabat yang lurus-lurus ini. Wa kana ba'du idza su'ila yaqul syaikhun kabir maftun asabatni da'watu Sa'ad. Qala Abdul Malik fa ana ra'aitu ba'du qad saqata hajibahu ala ainaihi minal kibar wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuqi yaumizuhunna. Silakan cek yang kami sampaikan Bukhari 755, 758, 770. Masya Allah. Amara Sa'd bin Abi Waqqas ala qitalil fursi fi sanati arba'asyra fa fataha Allah fi sanati arba'asyra fa fataha Allah al-Iraq ala yadayhi thumma tata al-Kufata sanata 17 wastamarra 'alayha amiran ila sanati 21. Istamala Ammar ala salati wa ibn Mas'ud ala baitil mal wa Utsman ibn Hanif ala masahatil ard. Jadi dulu sahabat Ibnu Mas'ud itu pernah menjadi bendahara.
Sahabat Utsman bin Hanif pernah jadi pengairan, menteri pertanian. Jadi sahabat, ya punya ilmu, jadi menteri, jadi dunia akhirat. Rawa alul Kufah, alaihi asya kasyafa Umar wa idaha batilah wa yakbihi qaulu Umar fi wasiyatihi fa inni lam a'zilhu min ajsin wala khiyanah. Lalu فهذه الثلاث فهذه الثلاث تتعلق بالنفس والمال والدين فقابلها بمثلها. Karena dituduh dengan tiga, maka doanya juga dengan tiga. Yatul umur yata'allaqu bin nafsi, itu karena berhubungan dengan jiwa. Lalu watulul fakri karena yata'allaqu bil mal. Ini dengan hubungan dengan harta. Wal wuqu'u fil fitan, ini hubungannya dengan agama. Jadi tiga dibalas dengan tiga. Wa kana Sa'dam ma'rufan bi ijabati dakwah. Dan sahabat Sa'ad ini terkenal dengan orang yang dikabulkan doanya. Fa'amiya wajtama indahu asyru banat wa kana idza sami'a bihisil mar'ah tashabbasa biha. Qila li Sa'ad mata asabat ad-da'wa qama qala yauma badrin. Sahabat Sa'ad ini termasuk sahabat yang ikut perang Badar, dijamin masuk surga. Tapi meskipun dijamin masuk surga, sahabat tetap aja fitnah dari sana sini. Dan beliau dia punya doa yang dikabul sejak Badar. Allahumma, karena doanya Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma stajib li Sa'ad. Ya Allah, mudah-mudahan Kau memberikan kelebihan kepada sahabat Sa'ad. Doanya Nabi agar sahabat Sa'ad itu kalau berdoa dikabulkan oleh Allah. Dan betul, doanya sahabat Sa'ad itu dikabulkan. Allahumma stajib li Sa'din idza da'aka. Wa fi hadzal hadits min al-fawaid siwa ma taqaddama jawazu asli al-imam ba'da ummalihi idza syukiya ilayhi wa illam yathbut alayhi syai'un idza iqtadat dhalika al-maslahah. Qala Malik qad azala Umar Sa'dan wa huwa adalu man ya'ti ba'dahu ila yaumil qiyamah. Walladhi yadhharu anna Umar azalahu hasman limadatil fitnah. وقال عمر لولا الاحتياط وألا يتكي من أمير مثل سعد لما أزلته. وقال أزله إثارا لقربه منه لكونه من أهل الشورى. وقيل لأن مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من 4 سنين. Man da'ala zalimi faqad intasara. Dan berdoa seperti itu boleh apa tidak? Ya boleh lah. Kalau tidak boleh, Allah tidak mengabadikan dalam Al-Quran. Karena itu juga mengutip katanya menurut Imam Bukhari dan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu berangkat dari Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana tamis wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Itu yang memperbolehkan kalau mau doa. Kalau nggak mau doa seperti itu juga boleh, pilihan.
Waqala Musa, Nabi Musa berdoa, ya Allah, engkau telah memberikan keluasan kepada Fir'aun, yaitu jabatan, uang, pengikut, dan seterusnya. Itu ternyata kelebihannya dipakai liudillu an sabilik, untuk menyesatkan hamba-hambamu dari jalanmu, untuk sesuatu yang tidak engkau ridhai. Oleh karena itu, kalau boleh ya Allah, jangan dikasih lagi harta Fir'aun dan jabatan, khawatir menyesatkan orang banyak dan menyesatkan dirinya sendiri. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Dan kalau tidak bertobat, ya mudah-mudahan kau memberi pelajaran yang tegas. Dan betul dia tidak bertobat. Akhirnya dia karena tidak bertobat dan tidak mau, sudah dikasih doa, diajak, hatinya dia terus mengeras sampai meninggal. Sampai dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Itu Al-Quran surah Yunus ayat yang ke-88 sampai 89. Lalu Allah menyampaikan, qala qad ujibat da'watukuma. Benar, sudah dikabulkan doanya kalian Nabi Musa dan Nabi Harun. Fastaqima, kalian berdua terus istiqomah. Jangan mengikuti langkah Fir'aun dan teman-temannya. Jangan dekat dan membiarkan tindakan Fir'aun dan teman-temannya. Fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Surah Yunus ayat 89. Untuk sesuatu yang perlu tegas, kita perlu tegas. Untuk sesuatu yang dimungkinkan ada harapan sama umat Islam, doakan yang baik-baik. Ini untuk sementara waktu. Penjelasan seperti ini silakan dibuka penjelasannya. Bukhari tadi 755, Fathul Bari juz 2 mulai dari halaman 300 sampai halaman 310. Demikian kurang lebihnya. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa waspada dan mudah-mudahan mengambil pelajaran. Sekuat apapun dulu ada namanya Namrud. Namrud itu diwafatkan, dimatikan, diazab oleh Allah dengan nyamuk. Itu diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 26. Hati-hati orang yang punya jabatan, jangan dipakai jabatannya untuk menyakiti rakyatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Al-Baqarah ayat 26. Yutlaqu al-baq 'ala an-namus wa 'ala al-ahmar al-mutin ar-ra'iyah wal aqrab al-awwal li'annahu ajib fil hilqah falahu sittatu arjul. Nyamuk itu ini mesti dibuktikan ya, dia punya 6 kaki, wa arba'atu ajnihah, punya 4 sayap, beberapa sayap, 6 beberapa kaki, wa khurtum, punya belalai, tawil yang panjang, wa zanabun, punya ekor, buntut, wa ma'adu fihi, meskipun kelihatannya lemah itu nyamuk, wasawirihi, dan kelihatannya kecil tapi dapat yaqtulu al-jamal, bisa membunuh onta. Caranya gimana? Masuk ke telinganya dan lain sebagainya. Al-azim yaqtulu al-jamal. Al-azim biminqarihi, dengan apa? Dengan paruhnya bisa membunuh onta. Wa huwa al-qatil lin Namrud. Demikian juga ada yang mengatakan nyamuk inilah yang membunuh Namrud. Masuk hidungnya terus. Ada yang mengatakan sampai masuk ke otaknya, akhirnya dia merasa sakit, kepalanya dibentur-benturin ke tembok dan seterusnya sampai dia ya meninggal lah. Ini cerita seperti ini wallahu alam diceritakan ada di dalam tafsir As-Sawi juz 1 di halaman 17 di sebelah kiri sampai 18 di sebelah kanan. Dan jangan lupa kita harus tetap waspada karena sekarang banyak sumpah palsu. Hati-hati sumpah palsu. Sumpah palsu itu Nabi sudah mengingatkan. Jadi
Di antara dosa besar yaitu al-isyraku billah. Menurut sahabat Abdullah bin Umar, Nabi pernah menyampaikan menyekutukan Allah dosa besar. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, itu dosa besar. Wa qatlun nafsi, hati-hati, membunuh manusia, apalagi membunuh umat Islam, itu dosanya besar. Wal yaminul ghamus, jadi sumpah palsu. Ketika kita melakukan kesaksian palsu, maka kebohongan nanti akan melahirkan kebohongan yang lain. Ai allati taumisu sahibaha finnar. Bahasa Arabnya sumpah palsu itu al-yaminul ghamus. Kenapa ghamus? Karena sumpah palsu itu dapat menghamuskan, menenggelamkan orang yang memberikan keterangan palsu sahibaha finnar, di neraka. Dan hidupnya tidak akan pernah tenang. Tidak akan pernah tenang, dia akan dikejar-kejar oleh dosa, bayangan, dan terus dia akan dikejar-kejar dosa. Kalau bahasa kita, dikejar-kejar oleh ruh orang yang dibunuh. Sebenarnya dia akan dikejar oleh bayangannya sendiri karena dia telah berani membunuh orang yang tidak pantas untuk dibunuh. Kalau enggak kan bisa saja dilumpuhkan saja, enggak usah dibunuh. Lita'ammudil kadzib fiha. Dan ini berangkat dari Al-Quran surah An-Nahl ayat 94, dari 92 sampai 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqus su'a bima sadattum an sabilillah walakum azabun azim. Hati-hati, sumpah palsu. An-Nahl ayat 92 sampai 94. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah walahum azabun muhin. Al-Mujadilah atau Mujadalah ayat 16. Ini penjelasan. Kalau tadi Al-Quran An-Nahl 9294, kalau hadis Bukhari itu di 6298. Dan sebagai yang terakhir, terus kita berjuang, bersikap, dan harus berada di posisi yang tepat, selalu istiqomah, jangan pernah kita berpihak dan kepada sesuatu yang tidak baik. Fastaqim kama umirta wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Al-Quran surah Hud ayat 112 sampai 113. Dan terus berkumpul dengan orang yang baik-baik. Satu saat kita berkumpul dengan orang yang tidak baik di waktu yang kurang tepat, maka tiba-tiba khawatir kita diazab oleh Allah dan wafat dalam keadaan di tempat dan di waktu dan sedang membiarkan atau mendukung sesuatu yang tidak baik. Belajar dari Al-Quran surah Hud ayat 40 dan sampai 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man amana ma'ahu illa qalil. Berikutnya sampai wahya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya rukam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nabi Nuh sudah mengingatkan anaknya. Bayangkan anaknya Nabi saja kalau berkumpul dengan orang yang tidak baik bisa cara berpikirnya beda dan bisa meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Jadi Nabi Nuh bilang kepada anaknya, ayo nak, taubat, ikut ayah, ikut bapak. Dia mengatakan tidak. Padahal Nabi Nuh sudah bilang, ya bunayya rukam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Jangan dekat-dekat sama al-kafirin, sama mereka. Malah beliau menyampaikan. Akhirnya, ya, karena kelamaan, akhirnya tenggelam. Ini pelajaran. Cepatlah bertobat. Jangan menunggu waktu. Wa qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Akhirnya kelamaan taubatnya ditunda-tunda, meninggal dalam keadaan tidak baik. Su'il khatimah, naudzubillahi min dzalik. Wa qila ya ardu bla'i wa qila ya ardu bla'i wa
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Nabi Nuh sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ayah masih hatinya tersentuh, ingin membela. Lalu Allah mengingatkan, sudah nggak bisa ada pembelaan lagi karena memang jalurnya sudah berbeda, bahkan tidak dianggap keluarga. Kenapa? Karena sudah berbeda, dukungannya berbeda. Ketika kita mendukung kemaksiatan, akhirnya berpisah. Ya Nuh, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Karena dia sudah memilih sesuatu yang tidak saleh, tidak diridhai oleh Allah. Mendukung sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Hati-hati. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Mudah-mudahan kita selalu berada di tempat yang baik dan selalu melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir mari kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan doa kita dikabul dan kita diselamatkan oleh Allah dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab mujriyas sahab sari'al hisab hazimul ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya munzilal kitab, ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab, ihzimhum wa zalzilhum, innaka ala ma tasha'u qadir, wansurna alaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.